Guru Bergerak Indonesia Maju. Kami, CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dari SDN 1 Saremulyo akan melakukan praktek coaching demonstrasi kontekstual untuk supervisi akademik. Dan perkenalkan, saya Siti Hikmatul Hasanah sebagai observer. Sebelah kanan saya Leterina Andardewi sebagai coach. Dan sebelah kiri saya Jauhari sebagai coach. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Bu Letter. Waalaikumsalam Bu Hasanah. Terima kasih ya. Sebelum melakukan praktek coaching ini, panjenengan sebagai coach ya Bu, saya ingin memberi pertanyaan ya. Yang pertama itu mengenai rubrik apa yang sudah Ibu siapkan untuk percakapan coaching kali ini Bu. Iya Bu, saya sudah menyiapkan rubrik untuk penilaian nanti Bu. Adapun rubrik penilaian saya menggunakan alur triwetatu, yaitu ada tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari 3 kompetensi coaching itu kan ada action atau kehadiran secara penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Apa yang ingin Anda kembangkan dalam proses coaching kali ini Bu? Baik Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini nanti adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi ya Bu? Iya, kalau menurut saya nanti yang ingin diobservasi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Itu yang menjadi kompetensi yang ingin saya observasi, sehingga nanti harapannya coach akan menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, indikator apa yang menunjukkan ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu? Jadi indikator keberhasilan yang menunjukkan keberhasilan coaching yaitu sudah memenuhi alur triwetatu. Kemudian nantinya coach merasa lega dan mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi serta merasa lebih baik sebelum melakukan coaching. Oke, terima kasih ya Bu untuk persiapannya. Ini monggo panjenengan akan mempraktekkan coaching dengan Pak Jauhari ya Bu, dan nanti saya ini sebagai observer. Selamat siang Pak Jauhari. Kenapa nih kok kelihatannya gelisah sekali Pak Jauhari? Selamat siang juga Bu. Memang kelihatan banget ya kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong Pak, apalagi sampai diajak ngobrol kayak gini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu telah memenuhi ajakan dari saya untuk bisa mengobrol bersama. Sebenarnya gini Bu, sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, cuma saya butuh teman curhat untuk menangani masalah saya mengenai proses belajar mengajar saya Bu. Oke, siap Pak. Semoga bisa saling mencerahkan nantinya ya. Nah, Pak Jauhari, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi dari sedikit permasalahan saya Bu. Jadi saya ada masalah terkait proses belajar mengajar saya.
anak didik saya Bu kurang antusias dan terkesan malas-malasan saat saya mengajar mata pelajaran IPA, khususnya pada materi sistem pencernaan manusia Bu. Nah, kalau boleh tahu situasinya sekarang seperti apa ya Pak? Oh gini Bu, jadi situasinya saya terbiasa menggunakan metode ceramah saja di kelas Bu. Kemudian setelah saya menjelaskan materi, siswa saya suruh untuk mengerjakan tugas. Saya melihat siswa kurang antusias dalam mengerjakan soal yang saya berikan tersebut Bu. Khususnya pada pembelajaran sistem pencernaan pada manusia Bu. Lalu kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu Pak? Kemungkinan ini anak didik saya kurang memahami materi yang saya jelaskan Bu, sehingga menjadi kebingungan dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan. Nah, situasi apa yang Bapak inginkan sekarang? Saya ingin siswa saya itu aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga ingin siswa saya berpikir kritis dan dapat menyelesaikan tugas yang saya berikan dengan hasil belajar yang bagus dan memuaskan. Menurut Pak Johandi, apa yang membuat hal tadi bisa terwujud Pak? Dari permasalahan di kelas tersebut saya terpikirkan, mempunyai ide Bu. Saya harus membuat media pembelajaran yang berbasis IT agar siswa aktif saat pembelajaran. Oh, itu ya Pak. Dari skala 1 hingga 10 Pak, di mana posisi Pak Johandi sekarang dalam pencapaian tujuan yang Pak Johandi inginkan? Karena saya itu masih menggunakan metode ceramah ya, dan tidak menggunakan media pembelajaran, jadi untuk posisi saya, kalau saya pun saya masih di angka 5 dan saya nanti berharap nantinya saya bisa berada di posisi antara 8 atau 9 seperti itu. Menurut Pak Johandi, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Ya, alhamdulillah dari internal saya sendiri, setidaknya saya mempunyai motivasi yang kuat untuk meningkatkan antusias siswa dalam pembelajaran. Selain itu saya juga mampu mengoperasikan IT meskipun belum maksimal seperti itu. Kemudian dari segi sarana prasarana juga alhamdulillah di sekolah sudah mempunyai laptop dan LCD Bu. Lalu apakah ada hambatan Pak atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam mencapai tujuan tadi Pak? Pastinya hambatan ada ya Bu ya. Untuk hambatannya karena ini membutuhkan rencana yang matang, jadi saya akan membuat RPP terlebih dahulu Bu. Kemudian saya akan membuat media pembelajaran yang berbasis IT akan lebih menarik. Terus minat belajar siswa itu akan semangat lagi, termotivasi lagi, tetapi hal ini membutuhkan waktu yang agak lama mengingat penguasaan IT saya itu belum maksimal Bu. Oh gitu ya Pak Johandi, tidak apa-apa. Menurut Bapak nih, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut Pak? Secepatnya saya segera membuat RPP dan membuat media pembelajaran berbasis IT dengan berkolaborasi bersama teman Bu. Ya baik. Ada
adakah prioritas Pak untuk melaksanakan rencana Bapak tadi? Untuk prioritas, mungkin yang menjadi prioritas saya Bu ya, saya akan membuat medianya terlebih dahulu Bu, karena ini memerlukan konsep dan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu apa strategi Bapak untuk itu Pak? Untuk strateginya ya, saya akan membuat media pembelajaran berbasis IT dan saya akan meminta bantuan teman yang sudah menguasai IT untuk berbagi dengan saya, yang nantinya akan menghasilkan media pembelajaran berupa bahan tayang bisa melalui Canva, video pembelajaran, seperti itu Bu. Jadi video pembelajaran tentang sistem pencernaan dan membuat lembar kerja peserta didik yang menarik bisa menggunakan Canva dan menggunakan aplikasi lainnya, contohnya menggunakan Quizzes untuk mengukur pemahaman siswa, seperti itu Bu. Oh, bagus sekali strategi dari Pak Johari. Kira-kira Pak, kriteria keberhasilan dari rencana Bapak tersebut apa? Untuk kriteria keberhasilan menurut saya sendiri Bu ya, dari rencana apa yang sudah saya laksanakan adalah siswa lebih aktif lagi pertama itu. Jadi lebih antusias, lebih semangat dalam belajar dan menghasilkan nilai yang memuaskan. Oke, nah sekarang target untuk melaksanakan rencana tersebut kapan nih Pak? Untuk target kapan nih Bu ya? Kalau target Bu, saya akan membutuhkan kurang lebih 1 minggu Bu. Baik, semoga bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Nanti selanjutnya menurut Pak Johari, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Pak Johari tersebut Pak? Ya, kalau menurut saya dukungan yang paling utama jelas adalah dari keluarga Bu. Lalu juga dengan kepala sekolah, kemudian saya juga akan meminta dukungan dari teman sejawat, yang kemudian akan saya ajak untuk bekerjasama, berkolaborasi untuk membuat media pembelajaran yang menarik seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak Johari. Nah selanjutnya untuk melakukan percakapan kali ini, setelah melakukan percakapan kali ini ya Pak, bagaimana perasaan Pak Johari sekarang? Alhamdulillah Bu, saya menjadi puas, merasa lega, plong dengan permasalahan saya. Saya sudah mendapatkan solusi dari kegelisahan saya. Terakhir ya Pak, apa yang dapat Pak Johari simpulkan dari percakapan kita hari ini Pak? Terima kasih Bu. Alhamdulillah ini menjadi sebuah pencerahan untuk saya dengan curhat yang seperti ini. Jadi muncul ide-ide, solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan saya terkait siswa yang kurang antusias dalam pembelajaran. Saya akan berusaha membuat media pembelajaran berbasis IT berupa video pembelajaran, bahan tayang dari Canva, dan memanfaatkan Quizzes untuk penilaian siswa. Saya akan bekerja sama dengan teman sejawat dan tidak lupa berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mendukung pembelajaran yang saya laksanakan. Oh, keren sekali Pak Johari ini ya. Semoga rencana Bapak bisa berjalan dengan baik dan semoga hasil diskusi kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita bersama. Amin, amin Bu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Tadi panjenengan sudah melakukan coaching sama Pak Johari ya, sangat bagus sekali.
terancam dan luar biasa, Bu. Dari percakapan tadi, coaching tadi, ini nanti saya masih ada beberapa pertanyaan ya, Bu. Yang pertama ini apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Bu? Yang sudah saya lakukan, Bu, saat melakukan proses coaching, yaitu sesuai dengan alur tirta, yaitu terdapat tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Serta tadi coaching sudah merespon dengan baik serta komunikatif dalam menjawab sesuai harapan saya. Oke, terus selanjutnya untuk observasi saya tadi secara keseluruhan coaching yang dilakukan Buletter tadi itu sudah bagus dan berjalan lancar. Nah, sudah terlihat dalam 3 kompetensi coaching, diantaranya passion, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dalam langkah-langkah itu model tirta, yang pertama itu ada tujuan ya, menyampaikan tujuan coaching. Buletter tadi telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik, menyampaikan keterbukaan untuk bersama-sama dengan coaching mencari solusi untuk masalah yang sedang dihadapi coaching tadi tentang kurang antusias dalam pembelajaran itu dalam sistem pencernaan manusia. Terus yang kedua, yang model kedua itu identifikasi. Buletter itu telah memberikan pertanyaan yang dapat menggali potensi coaching agar coaching mampu memunculkan ide-ide kreatif dan solusi dari permasalahannya. Dan untuk Buletter sebagai coach, gaya bahasanya yang digunakan itu sudah sangat nyaman dan mudah dipahami oleh coaching. Yang ketiga tentang rencana aksi. Umpan balik yang disampaikan oleh Buletter pada coaching tadi disampaikan dengan positif dan memberikan beberapa apresiasi dari beberapa bahasan solusi yang disampaikan oleh Buletter untuk coaching. Ya, yang selanjutnya langkah model kita yang keempat yang tanggung jawab. Buletter sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya ya, Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya tentang kompetensi, Bu. Ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melalui coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, Bu, yaitu mengembangkan dengan rasa, Bu. Karena dengan rasa itu harus membutuhkan persiapan dan harus belajar lebih baik lagi untuk mengaplikasikannya. Ya, percakapan coachingnya ini sangat luar biasa sekali dan saya mengucapkan terima kasih ya, Bu. Saya sebagai observer, apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya, Bu ya. Terima kasih. Demikian praktek coaching dari kami